Halo Bapak Guru hebat, salam guru penggerak. Kita akan belajar bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya, Jaunur Sihar dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Salam guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai keadaan kayu, jenis-jenis, dan bagaimana cara agar kayu itu memiliki keindahan. Seperti itulah ibarat seorang guru. Lalu apa pembelajaran berdiferensiasi dan seperti apa sih penerapannya dalam proses pembelajaran? Yuk kita simak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam mengelola pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan belajar setiap peserta didik. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap anak itu memiliki bakat yang unik. Mereka memiliki keunikan masing-masing dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga terkait dengan minat, kesiapan, pola pikir dan gaya belajar, serta kebiasaan yang terkait kemampuan siswa yang berbeda-beda. Nah, disinilah kita sebagai guru harus memiliki usaha agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Karena seperti yang kita pahami, bahwa kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda. Agar mereka merasa nyaman belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, maka guru harus menggunakan strategi yang tepat untuk dapat mencapai tujuan belajar tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan belajar tersebut, guru dapat melakukan pendekatan dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, langkah yang kita lakukan adalah menentukan tujuan belajar, melakukan asesmen awal, membuat lingkungan belajar yang menarik dan bermotivasi, kemudian menyerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yang pertama kita harus menilai kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan juga profil belajar murid ketika akan memulai kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, guru perlu mengidentifikasi apa saja kebutuhan peserta didik dengan memberikan asesmen awal atau apa saja yang dipahami siswa sebelum memulai pembelajaran. Untuk mengetahui minat belajar murid, guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk memahami materi pelajaran sesuai dengan minatnya, agar senang dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk mengetahui profil belajar murid, guru bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar murid, kecerdasan majemuk, latar budaya, dan juga lingkungan budayanya masing-masing. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, guru dapat mengidentifikasi melalui asesmen awal, analisis hasil evaluasi, mengamati perilaku belajar, atau berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mengetahui informasi mengenai peserta didik. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi berbasis produk. Pada diferensiasi dengan konten,
Guru dapat menyesuaikan konten belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pada diferensiasi proses, guru dapat melakukan variasi gaya belajar. Sedangkan pembelajaran berbasis produk, guru dapat meminta ragam tagihan belajar yang diminati oleh murid. Lalu bagaimana keterkaitan antar modul yang saling berhubungan dimulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 2.1? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntut anak, dan ini sesuai dengan modul 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memihak kepada kebutuhan belajar murid. Nilai dan visi seorang guru penggerak adalah merupakan komponen penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud melalui visi seorang guru penggerak yang memiliki harapan kepada peserta didiknya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksanakan dengan baik ketika suatu lingkungan belajar memiliki budaya yang positif bagi kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikianlah koneksi antar materi modul 21 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak.